Selamat pagi arek-arek Surabaya semuanya. Hari ini kamu ditemenin sama aku Julpi di program Serba-Serbi Surabaya. Dan di sini kita akan eksplor di berbagai peninggalan kota Surabaya. Lokasi yang pertama kita sudah ada di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Kira-kira ada apa aja ya di dalam? Yuk langsung aja kita eksplor. Di sini aku sudah bareng sama dua kakak ini. Boleh kenalan dulu dong. Saya Salsabila dari Surabaya. Saya Elmira dari Surabaya juga. Oke, aku mau tanya ya, ada 3 pertanyaan yang mungkin bisa kakak sharing ya buat arek-arek Surabaya yang lagi nonton. Pertanyaan pertama, kenapa kok kakak ini lebih memilih buat datengin ke Tugu Pahlawan Surabaya sih? Menurutku karena dekat dari rumah sih Mbak, jalan kaki soalnya. Oke. Karena emang di sini museumnya itu ya mungkin ada daya tarik sendiri, terus abis itu juga di sini rame, ada tempat jualan juga dan ya gitu. Oke. Kira-kira ada nggak kayak peristiwa atau pengalaman yang membekas buat kakak ini selama ada di Tugu Pahlawan dan rasanya kayak pengen balik lagi gitu ke sini? Karena rame sih Mbak dan itu bikin apa ya, refreshing dikit-dikit lah. Gitu aja. Kalau saya pribadi ada pengalaman dari dulu ada event juga di sini, terus yaitu waktu SD sih sebenarnya, jadi kayak ada flashback sendiri gitu. Oke. Jadi rekreasi sekaligus sama flashback gitu ya. Boleh. Nah yang terakhir mungkin ada pesan yang mau disampaikan buat arek-arek Surabaya yang lagi nonton. Pesannya buat anak-anak Surabaya yang bisa berkunjung ke sini itu jaga tempat ini dan jangan buang sampah sembarangan, karena saya banyak lihat itu di kolam-kolam masih banyak sampah juga plastik itu aja. Ya kalau pesen untuk area-area Surabaya itu sering-sering main ke sini karena emang di sini sejarahnya dapat banget gitu. Terus ya sekalian ngulik-ngulik sejarah terus ya gitu. Oke, terima kasih ya Kak. Itu tadi ya teman-teman semuanya. Kalian yang lagi ada di Surabaya sayang banget kalau nggak datang ke sini, karena selain kamu bisa refreshing di sini ya, bisa dapat ilmunya juga. Nah, sekarang kita sudah ada di Museum 10 November. Kita intip kira-kira ada peninggalan apa aja yang ada di sini. Di Museum 10 November ini terdapat 2 lantai dan sekarang kita lagi ada di lantai 1. Tepat di belakang saya ini adalah beberapa nama pahlawan yang gugur dalam pertempuran 10 November. Ini hanya beberapa dan sisanya bisa dilihat di bawah ini. Gugur yang tak dikenal ada lebih dari 10.000 jiwa. So, masih bukan cuma ini aja, kita masih ada banyak lagi spot. Kita akan lanjut ke spot berikutnya. Nah, selain cerita-cerita bersejarah yang sudah ada di sini kita juga bisa melihat beberapa ya miniatur, seperti contohnya ada baju tentara pada masa dulu, dan juga di sini ada patung yang menggambarkan para pejuang yang sedang bertarung. Nah, kalau kamu pengen tahu gimana sih kira-kira gambaran dokter atau tentara zaman dulu, nah seperti ini yang udah kita lihat di belakang. Ini ada beberapa contoh profesi dan juga seragamnya di masa lampau. Sedang bersama salah satu penjaganya Tugu Pahlawan, bener ya Mas? Boleh dikenalin dulu dengan siapa dan sebagai apa di sini? Oke, nama aku di sini Mas Rafif, aku di sini sebagai tour guide. Oh, tour guide. Boleh dong ya kita tanya-tanya beberapa buat info arek-arek Surabaya yang lagi nonton di rumah. Pertanyaan pertama ya Mas, di Tugu Pahlawan ini kira-kira apa aja yang bisa dieksplor oleh teman-teman semua kalau berkunjung? Oke, kalau kita berkunjung ke Museum 10 November tentunya kita memperingati peristiwa 10 November. Jadi kita di sini belajar banyak mengenai peristiwa-peristiwa. Kenapa sih kok bisa jadi peristiwa 10 November? Itu cikal bakalnya apa? Kalau ditarik mundur itu peristiwanya yang menyebabkan itu apa? Seperti itu. Nah, kira-kira kalau dari peninggalan semua yang ada di sini ya, ini nih hanya replika apa benar-benar kayak barang yang asli waktu kejadiannya? Oke, kita di sini campur ya. Ada yang replika dan juga ada yang asli. Nah,
Kalau di atas itu kan itu semua koleksi-koleksi. Nah, kalau yang koleksi senjata, mulai dari pistol, senjata senapan mesin ringan, senjata senapan mesin berat, itu semua asli. Peninggalan dari tahun 45 saat pertempuran. Dan itu hasil rampasan dari tentara Jepang dan juga Inggris. Nah, terus ada juga yang replika itu seperti bendera yang di atas itu dulu berkibar di dapur umum, itu replika. Lalu juga ada surat ultimatum. Kalau surat ultimatum itu seperti surat peringatan yang diberikan Inggris pada saat itu dijatuhkan dari pesawat. Nah, itu kertas-kertasnya itu replika. Oh, jadi ada percampurannya ya, dan kebanyakan mungkin masih banyak yang ori ya Mas di sini. Kalau senjata ori semua, kita asli semua. Oke, gitu deh. Nah, yang terakhir nih, mungkin ada pesan buat arek-arek Surabaya yang lagi nonton. Kira-kira kayak seberapa penting sih buat arek-arek Surabaya buat berkunjung ke sini dan mendalami sejarah Surabaya? Oke, buat anak muda yang berkunjung ke museum itu penting banget. Terutama di museum 10 November. Karena dulu arek-arek Surabaya itu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan di Surabaya. Nah, kalau nggak ada mereka, kita nggak bisa hidup kayak gini. Kita tinggal meneruskan enak-enaknya saja. Nah, jadi kalian harus belajar banyak-banyak sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan kita. Setuju banget. Nah, buat kamu nih, makanya langsung aja datang ke sini. Bukanya hari apa aja Mas dan jam berapa? Oke, kita buka dari hari Selasa sampai Minggu. Mulai dari jam 8 sampai jam 3. Kita hari Senin seluruh museum di Surabaya itu kebanyakan tutup. Untuk ini tiket masuknya mungkin ada harganya yang bisa dijelasin. Kalau harga tiket masuk di sini untuk umum itu 8.000. Kalau untuk pelajar luar Surabaya itu 3.000. Kalau pelajar Surabaya gratis. Oke, asal menunjukkan KTM. Ya. Oke deh, gitu dulu. Terima kasih ya Mas untuk waktunya. Nah, gitu ya, teman-teman semuanya, jangan lupa datang ke sini dan kita explore bareng-bareng di sini dan juga belajar. Kalau sekarang kita lagi ada di lantai 2. Di lantai 2 ini adalah tempat penyimpanan barang-barang bersenjata peninggalan dari para pahlawan. Dan semua barang yang ada di sini adalah barang asli saat kejadian berlangsung. Nah, sekarang kita sudah ada di Museum 10 November dan di sini aku udah ditemenin sama dua kakak cantik ya. Boleh perkenalan diri dulu Kak, namanya dan asalnya. Nama saya Wulan dari Surabaya. Nama saya Vindi dari Malang. Wah, jauh ya dari Malang. Oke, kita ada beberapa pertanyaan ya Kak buat kakak ini. Yang pertama mungkin kenapa sih kok lebih memilih buat datengin ke Tugu Pahlawan dan juga ke museumnya ini? Mungkin karena di sini kan bisa selain kita berwisata juga bisa menambah pengetahuan. Kan di sini banyak pengetahuan tentang sejarahnya di Surabaya itu dulu kayak gimana gitu. Kalau aku sih cari suasana baru gitu ya. Kalau di sini kan kayak ada sejarah-sejarahnya. Kalau di tempat-tempat lain kan ya udah biasa aja gitu. Mungkin bosan ya sama mall terus gitu. Oke, yang kedua, kira-kira ada nggak kayak pengalaman dari kakak berdua ini yang berkesan dan akhirnya kayak pengen balik lagi gitu ke sini? Aku dulu pertama kesini waktu SMP sih sama teman-teman sekelasku. Nah itu terus kesini lagi jadi kan keinget dulu suasananya waktu masih bareng-bareng. Kalau aku ya baru pertama ini sih. Oke, baru pertama ya berarti ya. Dan semoga berkesan ya nanti. Oke, itu tadi mungkin pendapat dari kakak-kakak ini. Dan yang terakhir, kira-kira ada nggak pesan yang mau disampaikan buat area-area Surabaya yang lagi nonton? Untuk area Surabaya, jangan lupa untuk terus mengingat sejarah. Dan jangan lupa bermain ke Tugu Pahlawan. Oke, selain kamu main di sini juga bakal dapat ilmunya, setuju ya? Oke deh, thank you ya Kak. Dan itu tadi kita sudah explore ya, mulai dari Tugu Pahlawan sampai kita udah mendatangi museumnya yang ada di sini. Dan buat kamu yang lagi nonton, tenang aja, kita nggak cuma sampai sini aja explore-nya, karena masih ada explore lainnya di episode berikutnya pastinya. So buat kamu stay tune aja dan see you di next episode.